Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di kegiatan designasi budaya positif kegiatan tugas guru program angkatan 11. Jadi yang pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesehatan, kenikmatan, bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang kami dapatkan dari pendidikan guru muda. Nah, pada kegiatan hari ini saya sendiri Vera Putri, kemudian Ibu Eni Widayanti dan Ibu Priscilia Julianti ini mendapatkan tugas puncak dari modul 1 ya, modul 1 bahwa kami melakukan aksi nyata dalam bentuk sosialisasi budaya positif di sekolah. Kemudian tanpa juga salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pencerahan dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, langsung saja susunan acara kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu pembukaan, kemudian doa yang akan diwakili oleh Bapak Yosa, kemudian kata sambutan dari wakil humas kita Bapak Mardi Juwansa, dan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini, dan terakhir nanti langsung kita laksanakan kegiatan designasi. Langsung saja untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami persilakan kepada Bapak Yuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asy-syakirin hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rijal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman qawlan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya kata sambutan dari wakil Dinas SMA Negeri 5 kepada Bapak Mardi Juwansa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Yuwansa, Ketua Dewan Sekolah dan Sarana Prasarana, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu guru kita, khususnya ibu-ibu
mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, dan sekali lagi ini kesempatan kita untuk belajar lebih banyak lagi, dan bersalawat kita kepada Rasulullah SAW, Muhammad. Mudah-mudahan yang kita lakukan di dunia ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya, nanti kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Anak-anak sekalian, khususnya Bapak Ibu guru, sengaja pada saat ini kita berkumpul di ruang kelas digital ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mungkin saya akan sebelumnya terfokus ke anak-anak dulu. Kalian bisa melihat bahwa Bapak Ibu guru, atau khususnya saat ini ibu-ibu guru kalian itu tidak berhenti untuk belajar. Jadi mungkin yang ada di pikiran para siswa, kami guru ini mengajar saja. Tapi rupanya kalian melihat sekarang Bapak Ibu guru, atau khususnya ibu-ibu guru ini, dan saat ini Bu Vera, Bu Reni, lalu Bu Priscilia, mereka juga terus menambah pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan, juga menambah pengalaman mereka sesuai dengan bidang tugas sebagai seorang pendidik. Kalau sebelumnya kita berapa sudah detik? Penggerak kita sudah 5. Ini sudah nambah 3 lagi. Jadi anak sekalian, guru ini terus belajar. Jadi sesuai dengan kita SMA 5 ini ada di program sekolah penggerak, termasuk 2 SMA pertama di Lubuk Linggau, guru-gurunya juga mendapatkan kesempatan pertama di awal itu sebagai peserta program guru penggerak. Kita semua mengapresiasi program guru penggerak ini karena memang ibu-ibu guru atau bapak ibu guru ini nanti diharapkan menjadi agen perubahan dalam pola pembelajaran di sekolah. Jadi akan ada perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran di sekolah. Mereka mendapatkan materi dari para ahlinya, mereka berbagi pengalaman dengan sesama guru di berbagai sekolah di Sumatera Selatan, bahkan juga di luar Sumatera Selatan. Itu semua akan kalian rasakan manfaatnya nanti. Jadi nambahnya ilmu, nambahnya pengetahuan dan wawasan dari guru-guru ini bukan untuk mereka, tetapi nanti akan dirasakan oleh anak-anak sekalian. Dan hari ini ibu-ibu guru ini akan menyampaikan tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Silakan nanti ikuti apa itu budaya positif. Lalu jika masih ada hal yang mungkin belum baik di diri kita masing-masing, maka dengan mengikuti diseminasi ini pun kita akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sebaiknya kita berbudaya positif di sekolah ini. Dan anak-anak sekalian, tidak semua dari siswa SMA 5 bisa mengikuti kegiatan ini. Bersyukur kalian menjadi beberapa orang yang terpilih untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi tentunya untuk menjadikan SMA 5 ini menjadi yang terbaik, tidak cukup kita, tidak cukup Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak ini. Mereka juga akan membagikan ke sesama guru. Dan kalian juga yang hari ini mendapatkan materinya, mendapatkan ilmunya, tolong juga bagikan kepada sesama siswa. Praktekkan, pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didalami lebih lanjut, boleh silakan tanyakan nanti kepada ibu-ibu guru kalian. Kepada Ibu Vera, Bu Reni, dan Bu Priscilia dan Bu Cici, selamat melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Selamat melanjutkan kegiatan program guru penggerak. Yakinlah bahwa semua ini adalah bagian dari ibadah. Lihatkan bahwa apa yang kita lakukan nantinya akan memberikan pengembangan, memberikan kesempatan bagi diri kita untuk berkembang lebih baik, dan jika kita juga dapat mengembangkan pribadi-pribadi yang lain. Yakinlah apa yang kita lakukan akan bermanfaat tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk terus menambah dan menimba ilmu pengetahuan dan menjadi orang yang semakin bermanfaat bagi sesama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini 21 Agustus 2024 secara resmi dinyatakan dibuka.
perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahdi dan saya sudah membuka kegiatan destinasi budaya bersama hari ini. Selanjutnya kami akan langsung mempresentasikan budaya positif. Dalam hal ini kami tekankan mengenai materi keyakinan kelas dan materi kegiatan penerapan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi mohon izin Bapak, kami langsung mempresentasikan destinasi kami hari ini. Itu kurang baik Bapak, Ibu-ibu dan anak-anak hebat yang Ibu sayangi semuanya. Jadi hari ini kami calon guru penggerak angkatan 11. Ini saya sendiri, saya Rabi Putri, kemudian Reni Widanti, ya, dan Ibu Priscilia Juli Siampi akan mempresentasikan bagian-bagian dari budaya positif. Jadi di sini ada quote, jangan tunda, lakukan sekarang. Selama itu hal yang baik. Jadi hal yang baik kalau bisa dilakukan sekarang jangan ditunda. Oke, hari ini kami sepakat untuk melakukan diseminasi, berbagi, berdiskusi budaya positif, bagaimana nantinya kita menciptakan keyakinan kelas dan melakukan aktivitas restitusi. Nah, jadi apa itu budaya positif? Jadi yang kami titik beratkan di sini adalah budaya positif di sekolah. Nah, jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi dalam mewujudkan budaya positif ini dulu memegang peranan yang sentral di sini. Makanya kami kumpulkan perwakilan guru-guru dan langsung nanti dari perwakilan muridnya. Oke, nah, jadi budaya sekolah yang positif juga mencakup dukungan dan penerimaan terhadap keberagaman. Jadi karena kita dari berbagai keluarga, latar belakang, ya, jadi kita di sini dukungan terhadap penerimaan terhadap keberagaman. Jadi dalam lingkungan sekolah yang positif, keberagaman budaya, agama, ras, dan latar belakang lainnya dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan dalam memperkaya pengalaman pendidikan. Kemudian para siswa merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan diskriminasi atau ditekan. Jadi kita menerapkan budaya positif yang aman, nyaman, dan bisa mengekspresikan diri secara nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. Kemudian budaya sekolah yang positif juga mencakup peran penting dari para guru dan staf sekolah dalam memberikan contoh positif kepada siswa. Jadi kami juga belajar di sini, ya, bagaimana caranya menjadi contoh teladan menerapkan budaya positif kepada murid-murid SMA Negeri 5. Jadi kami di sini menjadi teladan dalam berperilaku, sikap dan komunikasi yang menginspirasi dan mendukung perkembangan positif para siswa-siswa. Oke, next Bu. Nah, jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, jadi mulai dari lingkungan kelas yang kecil dulu, ya. Di perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan sehari-hari, ya, terus menerus continue, maka lama-kelamaan melahirkan budaya karena dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus.
Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi itulah kenapa di kelas awal pembelajaran seringkali guru-guru dan wali kelas itu mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ini nanti kesepakatan kelas itu dipatenkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, itu tugas kita yang pertama hari ini. Ya, mohon bantuannya nanti itu dan siswa-siswa untuk mensimulasikan pembentukan keyakinan kelas. Oke. Nah, jadi nanti keyakinan kelas ini dan proses restitusi akan disimulasikan oleh Ibu Priscilia Julia Santi, ya. Kemudian yang nanti restitusi dilanjutkan oleh Ibu Elmida. Oke, kepada Ibu Cici kami persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu di sini akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas di kelas, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkahnya, Ibu jelaskan dulu. Kamu mungkin sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nah, cuman detail langkahnya masih ada beberapa yang terlewat. Jadi keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku positif dan interaksi di dalam kelas. Jadi yang namanya kesepakatan kelas artinya sudah kita diskusikan dan kita sepakati bersama, ya, bukan ibu yang memutuskan atau kamu yang memutuskan, tetapi sudah kita diskusikan dan kita sepakati untuk kita taati bersama di dalam kelas, gitu ya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, artinya seluruhnya, ya, peran ibu juga dan peran anak-anak juga. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, kita mulai dari langkah yang pertama dulu. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Nah, jadi ini ibu ada sticky note, kalian tuliskan peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati siswa di dalam kelas atau di sekolah, ya. Silakan. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila.
Sudah semua ya? Sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu bacakan satu-satu yang sudah kamu tulis ini. Kira-kira peraturan apa saja yang harus kita taati di dalam kelas atau di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tolong Bu Eni ditulis, Bu Eni. Peraturan yang harus ditaati di sekolah. 1. Membuang sampah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Pahami atau mengetahui. Nah ya, nah jadi peraturan-peraturan ini akan kita ubah menjadi kalimat yang positif supaya kita melaksanakannya juga menjadi positif, gitu ya. Kita hilangkan semua kata tidak menjadi kalimat yang lebih positif. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya sudah positif belum? Sudah ya? Oke. Yang kedua, tidak boleh membuli. Coba kalau diganti menjadi kalimat yang lebih positif, kalimatnya akan jadi seperti apa? Gimana? Saling menghargai. Jadi kita ganti tidak boleh membuli itu menjadi saling menghargai antar teman di kelas, gitu ya. Saling menghargai satu sama lain. Oke yuk, Bu Reni, ganti kita saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, tidak mengobrol dalam kelas. Coba diubah jadi kalimat yang positif. Apa? Menjadi apa? Kalau tidak mengobrol, gimana? Siapa di tangan? Seperti di dalam kelas, seperti Ibu Nova. Yuk, yang anak-anak coba. Apa? Apa? Tidak bicara di kelas tadi. Itu sama baca poin dulu ada disebut saling menghargai. Oh ya, jadi maksudnya di sini ketika guru menyampaikan materi kita nggak boleh ngobrol. Nah, kalimatnya gimana? Jadi dalam belajar kita harus menghargai guru yang sedang belajar, menghargai guru yang sedang mengajar, atau lebih tepatnya fokus dalam belajar. Jadi kita harus fokus, tapi kita tidak boleh ngobrol dewe, gitu nah ya. Fokus dalam belajar. Kemudian yang keempat, berbicara sopan santun sudah positif? Sudah ya. Yang kelima, tidak boleh berkelahi antar warga sekolah. Ibu rasa masuk ke poin nomor 2, masih saling menghargai ya. Terus menghargai pendapat teman yang berbeda, masuk ke poin 2 juga. Jadi dibilangkan saja Bu. Ya, sama poin nomor 2. Nomor 6, tidak membawa handphone. Apa kalimat positifnya? Angkat tangannya. Silakan diangkat tangannya.
Membawa handphone saat dibutuhkan oleh membawa handphone saat disuruh oleh guru. Jadi membawa handphone ketika dibutuhkan untuk pembelajaran. Tuh. Membawa handphone jika Ya, apa kalimatnya tadi? membawa handphone ketika saat dibutuhkan untuk pembelajaran, gitu ya. Nomor 6, tidak merusak fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah, kita ubah menjadi menjaga fasilitas sekolah. Kemudian melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. Sudah positif? Ya. Nomor 7, nomor 8, datang tepat waktu ke sekolah. Sudah positif? Ya. 9, izin saat keluar masuk kelas. Izin kepada kita buat itu izin kepada guru saat keluar masuk kelas. Jadi ini peraturan-peraturan yang sudah kita buat sama-sama. Kira-kira sepakat apa tidak? Sepakat ya. Coba nak dibaca. Peraturan yang harus ditaati warga sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, fokus dalam belajar. 4, berbicara sopan santun. 5, membawa handphone saat dibutuhkan pada saat pembelajaran. 6, menjaga fasilitas sekolah. 7, melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. 8, datang tepat waktu ke sekolah. 9, izin kepada guru saat keluar masuk ke dalam kelas. Oke. Jadi ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat sama-sama. Sudah sepakat ya? Artinya kita harus mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kemudian setelah mengubahnya menjadi kalimat positif, kita ambil nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya itu mencerminkan nilai apa? Kebersihan. Ya. Kemudian saling menghargai satu sama lain, mencerminkan nilai toleransi. Pintar logonya ya. 3, fokus dalam belajar, mencerminkan nilai disiplin. Nilai disiplin. Yang keempat, berbicara sopan santun, mencerminkan nilai apa? Nilai kesopanan, Bu. Boleh nilai kesopanan, bisa. Kesopanan. 5, membawa handphone saat dibutuhkan saja. Nilai apa? Disiplin. Ketertiban. Disiplin bisa juga ya. Ketertiban. Menjaga fasilitas sekolah, mengandung nilai keamanan. Jadi kita sebagai warga sekolah juga harus menjaga supaya bisa kita gunakan dengan baik. Keamanan dan tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab kita sama-sama untuk jaga fasilitas sekolah ya. 7, melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. Jadi sudah dibuat jadwal piket, jangan ditanya lagi siapa piket hari ini, buat siapa, jangan lagi tanya. Ya, kita harus menanamkan nilai tanggung jawab dalam situ ya, nah ya. Nomor 8, datang tepat waktu ke sekolah. Pintar gaul, ya. 9, izin kepada guru saat keluar masuk kelas. Apa? Sopanan, boleh lah, bisa. Baik, sopanan.
nilai-nilai yang ada di dalam kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sama-sama. Ibu harapkan kalau seandainya kita sudah ada nih nilai-nilai kebersihan, nilai tanggung jawab, sudah ada nilai disiplin, sudah ada nilai toleransi, dan kamu sudah paham betul nilai-nilai yang ada dalam kesepakatan kelas yang kita bikin. Ibu harapkan kesepakatan kelas yang kita buat itu bisa kita jalankan dan kita taati bersama-sama, gitu ya. Jadi kira-kira itu tadi langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Ya, yang pertama kita cari dulu peraturan-peraturan yang biasanya dikerjakan atau dilaksanakan oleh warga sekolah. Kemudian kita ubah kalimatnya itu menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian kamu harus tahu dulu keyakinan itu mengajarkan nilai-nilai apa di dalam hidupnya. Nah, jadi demikian materi Ibu mengenai kesepakatan kelas. Ibu akhiri dan Ibu kembalikan kepada Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk sekali lagi buat kita semua. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Ibu dan anak-anak hebat sekalian. Materi selanjutnya ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi pengantar akan saya jelaskan sedikit. Nanti untuk simulasinya akan dipraktekkan oleh Ibu Reni Wijayanti. Oke, jadi yang pertama itu ada hukuman. Ya, hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respons terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Tentu saja kalau dihukum pasti nggak menyenangkan bagi kita semua, ya, gitu ya. Kemudian hukuman langsung diberikan satu arah dari guru atau pihak sekolah tanpa kesepakatan dari siswa. Artinya hukuman ini langsung dari guru. Kemungkinan ini bisa karena efek mungkin jengkel, ya kan, yang namanya manusia biasa punya emosi, punya up and down, ya, emosinya. Jadi mungkin saat itu gurunya hilang atau bagaimana sehingga menerapkan hukuman yang tentu saja tidak menyenangkan bagi kita semua. Oke, apa bedanya kemudian dengan konsekuensi? Nah, jadi ternyata hukuman dengan konsekuensi itu konsepnya sangat berbeda sekali. Nah, jadi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Bedanya, konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus, tujuan, dan aksi. Jadi kalau hukuman itu lebih ke tujuannya kurang mendidik, ya. Jadi aksi dan tujuannya itu kurang mendidik karena ada pengaruh emosional di situ. Berbeda dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Nantinya di sini sekolah sudah membuat aturan, ya, yang sudah disepakati di awal kita masuk SMA Negeri Karangjaya dan SMA Negeri 5 Luhur Ringgol yang sudah kita sosialisasikan, ya, lamuan karena 13 tahun di SMA Negeri Karangjaya. Jadi lidahnya sudah kesana terus, ya. Jadi baru 1 tahun ibu di sini. Nah, jadi ini tanpa campur tangan guru karena kita sudah sepakat di sini tindakannya karena murni dari kalian sendiri, ya.
Artinya kesepakatan di sini atau aturan sekolah di sini sudah kita kasih tahu, dan apa-apa saja yang mesti kita taati, aturannya seperti apa. Apabila melanggar itu sudah tahu konsekuensi sanksi yang bakal diterima, sesuai ada di buku kuning ya, ada ya. Nah, jadi itu konsekuensi yang akan kita lakukan, terapkan di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau ini. Kita sama-sama sadar gitu ya, kalau melanggar aturan ini konsekuensinya ini ada di poin-poin kemarin, mungkin pengurangan poin ya kan, melakukan apa ya. Nah jadi misalnya di sini, misalnya jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapat nilai yang baik. Jadi kamu sudah tahu, ya kan, kalau tidak mengumpulkan tugas, ya konsekuensinya berarti nilainya mungkin akan jeblok. Itu konsekuensinya. Artinya kita sudah tahu dengan kesadaran sendiri, oh ini, ya akibat dari perbuatan kita sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kemudian bedanya lagi, konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan siswa. Kemarin sudah ditawarkan oleh sekolah, oh ini buku kuningnya, aturan-aturannya. Sepakat kemarin, tanda tangan? Artinya Anda sudah sepakat dengan aturan yang berlaku di SMA Negeri 5. Nah, itu akan ada konsekuensinya kalau melanggar. Nah, itu bedanya. Jadi kalau hukuman tadi itu kita nggak sepakat, ya kan, langsung dari gurunya bentuk, oh ini langsung lari gitu, atau kamu nulis sekian berapa halaman atau jutaan halaman misalnya, ya kan, atau lari keliling lapangan. Nah itu bentuk hukuman karena kita nggak tahu, belum sepakat sama sekali. Nah berarti yang kita terapkan di SMA Negeri 5 ini bukan hukuman, tetapi lebih ke konsekuensi. Kalaupun nanti ada tindakan penerapan hukuman, berarti nanti itu ada emosional dari gurunya sendiri, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya restitusi. Jadi lebih pakem lagi. Kalau tadi ada konsekuensi yang kita terapkan, nah ini ada lagi restitusi. Restitusi namanya. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu melalui proses restitusi nantinya. Bagaimana prosesnya nanti akan disimulasikan oleh guru. Kemudian restitusi merupakan proses kolaboratif antara guru dan siswa yang mengajarkan siswa mencari solusi dari mereka sendiri. Jadi bukan dari guru nantinya, yang mencari solusi dari mereka kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, itu dengan kesadaran kalian sendiri, dibantu dengan kolaborasi dan diskusi yang mendalam dengan guru. Tidak mungkin dari guru wali kelasnya atau bidang studi atau dari guru BK, ya, mencari solusi bersama. Jadi tanpa menghakimi atau menghukum, tapi mungkin tetap menerapkan konsekuensi di situ karena demi aturan sekolah. Oke, sekilas pengantar dari Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Feni. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Baiklah, untuk proses segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Ya, yang pertama validasi, menstabilkan identitas. Yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini ada 3 prosesnya dalam segitiga restitusi tadi. Next. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pada saat kalian melakukan suatu kesalahan, jadi seorang guru itu harus melakukan atau menstabilkan identitas kalian. Misalnya gini, ketika seseorang dalam kondisi emosional
maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Ini fungsi guru di sini. Jadi kami pada saat kalian melakukan kesalahan, kami akan menstabilkan emosi dari kesalahan kalian agar kalian bisa menyadari bahwa kesalahan ini yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, tanpa ada penghakiman atau tekanan dari kalian. Nah, itu jadi guru ini membantu untuk menenangkan dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalian tidak akan mengulanginya lagi. Itu setidaknya menenangkan diri kalian, gitu ya. Tapi ada juga pasti yang ada pengalaman ya, ketemu guru gini, kamu tuh udah berubah ya, besok melakukan kesalahan, hari ini ulang lagi. Ini menjadikan PR untuk guru SMA Negeri 5. Memang ya, benar kata Pak Mandi tadi, jangankan kalian, guru pun juga masih prosesnya belajar. Ya, kalian juga tidak jangan sampai mindsetnya kami ini belajar. Bukan kalian saja, guru SMA Negeri 5 itu prosesnya juga harus belajar. Dari restitusi, dari kami cara membedakan hukuman bagaimana, konsekuensi bagaimana. Selama ini anak emosi itu lebih emosi. Kadang kebun binatang tua. Jadi ini fungsi dari kita belajar bersama bahwa kesalahan itu tidak menjadi suatu aib ya, aib bagi siswa dan merasa guru itu yang paling benar. Ya, guru itu yang mencari solusi yang paling tepat. Ternyata di sini restitusi bahwa anak harus menanggung konsekuensinya, mencari solusi dari kesalahan yang telah kalian buat. Baik, next. Validasi tindakan yang salah. Nah, di sini peran guru juga harus melakukan validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, guru harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat salah. Ya, jadi kalian itu berbuat salah pasti ada faktor dan sebabnya, ya kan? Ada yang misalnya kurang kasih sayang, kurang perhatian, ya kan? Atau lagi galau, ya kan biasanya, ya enggak? Biasanya siswanya ada yang galau, ada yang moodnya kurang, dari rumah udah depresi gitu ya. Nah, jadi fungsi guru nanti itu kami memvalidasi tindakan salah itu. Jadi yang diperlukan untuk memahami alasan itu, kami melakukan bahwa setiap anak itu perlu dan merasa dipahami, ya, perlu diperhatikan. Jangan sampai guru itu ngejatnya, kau nih bandel nian, tidak tahu aku gawe guru ini banyak, tidak diperhatikan nian, aku gawe guru ini jadi mama kau terus. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi semoga dengan ada pembelajaran ini, kita sebagai guru harus tahu faktor-faktor anak itu berbuat salah itu apa, ya. Semoga ini berhasil. Nah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini, nak. Nadanya tuh itu tak belajar juga, Bapak Ibu guru. Biasanya kan kalimat kami baca itu kan? Iya. Nah, lemah lembut. Kenapa kau melakukan kesalahan ini? Ibu tahu tahu. Apa? Coba. Tadi jelasin. Nah, sekarang kalau belajar seharusnya guru lebih lembut, lebih mudah lah ke ibu-ibuan. Semoga berhasil. Amin. Semoga guru-guru semua nanti seperti itu. Oke, next. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan kedua sukses dilakukan, ya, sukses dilakukan pada saat menanyakan identitas dan validasi. Nah, itu maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia
dia inginkan. Terus pentingnya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika merasa sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Contohnya, guru mempraktekkan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keluarga itu gimana? Terus apa peran kita di kelas itu apa? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kalau kita melakukan kesalahan, pasti guru menanyakan kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya kalian telat masuk kelas. Kira-kira nilai-nilai kesepakatannya kemarin masih ingat? Yang berhubungan dengan disiplin Bu, misalnya gitu ya. Tidak datang tepat waktu. Nah, jadi guru itu menanyakan kembali kesepakatan. Jadi kalian tuh tanpa rasa tertekan, tapi kalian menyadari bahwa kesepakatan kelas itu sudah kalian langgar gitu. Ya, jadi kalian menjawab sendiri dan mencari solusi sendiri. Nah, terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Agar saya menciptakan suasana kelas yang tertib, yang nyaman, saya tidak akan lagi Bu datang terlambat. Semoga anak-anak kita jawabannya seperti itu. Ini tidak, kalau ditanya tidak tahu Bu. Hilang Bu. Ya, itu jadi butuh proses, jadi butuh PR untuk guru dan siswa juga. Kenapa kita bilang begini? Karena butuh kerjasama, ya. Kalau kita nih guru ini mudah ngomong bahasa-bahasa masing-masing, tapi anaknya belum tentu dia bisa menjawab gitu. Ada yang masih tertutup, nak dijelit-jelit lah, gagal ngomong. Itu yang kadang gagal, ya. Ini jadi PR nanti. Oke, next. Nah, di sini ada posisi kontrol guru sebenarnya. Nah, silakan kalian nilai guru-guru manakah yang termasuk di sini, ya. Tapi maksudnya nilai baik. Jangan kamu sebut kok dalam arti baik. Kita berarti tidak itu berarti. Oke, ada 5 posisi kontrol guru di restitusi ini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Cari, ada tak namanya dalam arti ya? Ibu yakin masih banyak? Masih banyak, ya. Termasuk ibu. Kadang ya tadi emosional kita ada ini kan, datang. Ya. Jadi itu masih ada. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini gurunya agak melas aja gitu, tapi kamu tuh merasa bersalah. Ya, bersuara lembut dan menciptakan suasana yang tidak nyaman dan rasa bersalah. Tahu nggak Nak, kamu tuh pas keluar masuk kelas, ibu sakit penularan cancer. Kayak itu ya Nak ya. Aku nggak tulis itu. Simpan namanya ya. Oke, yang ketiga, guru sebagai teman. Nah ini ada. Tapi kekurangannya dari guru sebagai teman, karena banyak lunja. Aman tuh tugas minggu depan ya. Itu kendalanya kami sebagai guru sebagai teman. Ada kelebihannya ya. Kami lebih bisa mengontrol melalui pendekatan persuasif gitu ya. Jadi keadaan kalian kami lebih tahu gitu ya permasalahannya. Tapi kekurangan tadi Ibu, kebanyakan siswa itu melunjak. Ya, udah Ibu tuh aman. Ya, jadi bayi Ibu. Bawa kue besok selesai. Ya, lanjut penghukum. Oke, yang keempat, guru sebagai pemantau. Mantaunya mana? Banyak. Dari pojok sampai dari bawah sampai ke bawah. Mengawasi, menghitung dan mengukur
sisi negatif sampai positifnya tahu loh. Tapi banyak tanyaannya. Apa kau datang terlambat? Rumah kau dari sini jaraknya berapa? Ada berapa tuh? Kau ngaji boy dah, ngapa waktu dunia? Itu menjadi diri guru, tapi dia matang. Benar, ada yang guru tuh sekilas sudah tahu kesalahan, sudah langsung hukum sebagai kan. Kalau memantau tuh dia banyak menanyakan dulu kondisi siswa sebagainya, tapi dengan nada yang tegas. Oke, yang lanjut ini yang diinginkan dan idam-idamkan oleh semua guru. Guru sebagai posisi manajer. Ini yang susah sekali, ya. Kolaborasi bersama siswa, mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi. Ini yang menjadi titik berat kita sebagai guru, agar siswa itu mengakui kesalahannya tanpa ada rasa tekanan gitu ya, dengan kesadaran penuh gitu, tanpa harus emosional, tanpa harus berkata kasar, tanpa harus menghakimi, juga sampai kata-kata kasar untuk binatang dari keluar ini tidak diperbolehkan pada saat guru manajer ini. Oke, next. Iya, guru perfectnya nih. Oke, dari kelima posisi kontrol tadi bisa dikatakan jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat kategori sebagai guru manajer. Kita doakan ya, semoga guru S95 mempunyai kontrol seperti ini. Amin. Pasalnya, pada saat posisi inilah guru bisa menjadikan muridnya pribadi yang lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Lebih aman lagi kamu udah banyak galeri. Galeri itu sebenarnya ya. Iya. Kalau aman tertib itu aman ya loh. Ini dah dari kelas E ke kelas F. Itulah. Dan perubahan. Jadi ujung-ujungnya dari manajer tadi balik ke pasal 1 lah. Jelas-jelit, nyaman, selesai. Tapi ini jadi akan dipraktekkan proses seperti nanti. Oke, next. Nah, ini ada kasus. Kita coba belajar praktek untuk hari ini. Nanti ada yang jadi guru dan ada yang jadi siswa. Oke, untuk ini Ibu bacakan kasusnya, tolong ditelaah dan dipahami. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi kasus ini tentang peraturan tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oke, sudah tahu ya. Lalu Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya.
Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini jadi pertanyaannya. Dalam kasus di atas, sikap posisi kontrol apa yang diambil oleh Bapak Lukman tadi? Ada 5 tadi kan? Sebagai penghukum, merasa berbuat salah, pemantau, manajer, satu lagi sebagai teman. Satu dan empat. Penghukum dan pemantau. Coba. Oh, bisa. Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa sih kalau penghukum pemantau? Silakan, ada bisa ceritakan. Ini Bu, alasannya aku memilih lebih penghukum dan pemantau. Ada yang bisa menjawab? Nah, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya Bu, kan ada 2 nih kan Bu. Yang pertama itu sebagai penghukum dan yang kedua adalah sebagai pemantau. Bu, boleh ke slide yang tadi Bu? Kan yang cerita tadi kan si Sabrina itu dia datang ke sekolah terlambat. Terus dia salah memakai sepatunya itu warna coklat. Nah, peraturan sekolahnya itu mewajibkan siswa-siswa itu memakai sepatu berwarna hitam. Nah, di sana kan Pak Lukman itu dia melihat bahwa si Sabrina itu salah memakai sepatu, dan juga karena peraturan yang tadi mewajibkan siswa memakai sepatu hitam, jadi Pak Lukman itu menanyakan kenapa tadi kan Bu. Nah, setelah itu si Sabrina menjelaskan bahwa dia terlambat dan buru-buru, akhirnya salah memakai sepatu. Tetapi Pak Lukman tidak mau tahu. Nah, jadi Pak Lukmannya memberikan hukuman, yaitu melepaskan sepatu dan membiarkan si Sabrinanya seharian tanpa sepatu. Nah, menurut saya si perilaku dari Pak Lukman itu termasuk dalam guru yang si penghukum dan pemantau. Pemantaunya karena dia melihat kesalahan dari Sabrina yang datang terlambat dan sepatu yang berwarna coklat. Terima kasih. Bagus sekali alasan dari jawabannya. Sudah sampai aja ya. Baiklah, untuk sebenarnya Pak Lukman tadi posisinya kalian jawab sebagai penghukum dan pemantau. Sekarang Ibu tanya sebenarnya kalau dalam sisi ini ya, bagusnya posisinya bagi apa? Manajer. Nah, di sini kalian udah tahu prosesnya tadi ya, pada restitusi tadi. Nah, sekarang Ibu pengen kalian mempraktekkan bahwa guru itu sebagai manajer itu bagaimana? Ada yang bisa mempraktekkan? Satu sebagai Pak Lukman, satu sebagai Sabrina. Ada yang bisa bersedia? Oh ya, silakan Zairi. Terus yang cewek? Zairi. Oke, baik, silakan maju. Ini guru sebagai manajer ya? Ya, coba. Jadi ya harus Mohon izin ibu-ibu ya, ini hanya reka adegan ya, hanya reka adegan. depan mana? Ya. Sabrina, apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang warna sepatu yang harus kamu gunakan itu sekolah? Ya, saya tahu Pak, warna hitam. Ya, jadi warna sepatu yang kamu pakai itu salah.
Saya terburu-buru Pak, jadi makanya saya sebagai ekspatriat juga. Jadi bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kalau diizinkan saya akan pulang dan mengganti sepatu saya lalu kembali lagi ke sekolah. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaikinya. Tapi kamu tetap tidak bisa saya izinkan untuk pulang mengganti sepatu. Bagaimana? Apabila diizinkan, saya minta tolong untuk menelpon ayah saya, lalu mengantarkan sepatu hitam saya Pak. Baik, seperti itu juga bisa. Saya persilakan kamu untuk menghubungi ayahmu untuk mengantar sepatu hitam. Baik, terima kasih. Baiklah, setelah dipraktekkan tadi lebih enak ya ya enggak? Bagaimana kalau Zaki tadi sebagai guru di posisinya lebih Bisa lebih gimana ya, bisa membuat murid-murid itu merasa lebih nyaman lah, karena kita sebagai guru itu tidak menekan para murid kita. Jadi murid itu kalau kita hukum tadi kan, kalau kayak Pak Luman sebelum tadi kan dia posisinya sebagai penghukum dan pemantau. Nah, akibat dia mempunyai Pak Luman tersebut mempunyai posisi tersebut, akhirnya murid tersebut merasa tertekan. Kan habis dia melepaskan sepatu itu kan akhirnya nggak mau keluar kelas tuh kan. Nah, kalau Pak Luman mengubah posisi sebagai manajer, kita bisa melihat kalau si Sabrina ini akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa melanjutkan aktivitas sekolahnya dengan nyaman. Terima kasih. Oke, dari segi siswanya, apakah ada rasa tekanan atau gimana ya? Silakan. Tentunya merasa ada tekanan ya Bu ya, karena kan Pak Urman tadi kan agak samar kayaknya dan solusinya itu kan biasanya generasi muda seperti kami ini sering gadang, jadi bangunnya terlambat gitu, terus pergi sekolah jadi telat langsung, dan kalaupun terlambat lebih teliti lagi, lihat dulu warna sepatunya warna apa maksudnya. Ya, mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pada kita Azari. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi di sini perbedaannya pemantau dengan penghukum tadi, kalian ternyata membuat kesepakatan antara siswa dan guru. Ya, kesepakatannya tadi apa? Sabrina minta izin dengan ke ayahnya bahwa nak diantar sepatu warna hitam. Jadi Pak Luman tadi izinin, boleh ya. Jadi selama bapaknya belum ngantar tadi, jadi tetap Sabrina tetap misalnya di ruang guru piket gitu. Tapi pada saat ayahnya mengantar, dipersilakan untuk masuk ke ruang kelas gitu ya. Jadi bagaimana, ada tanggapan dari guru Bu Ira? Ira sebagai guru. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Jadi kalau dari kasus ini saya mengambil ini ya, bahwa ternyata posisi seorang guru dengan posisi seorang manajer itu adalah guru yang diidam-idamkan oleh seluruh siswa. Pada dasarnya siswa itu memimpikan bahwa ketika ia melakukan pelanggaran, kesalahan, sebenarnya siswa itu bisa dilibatkan dalam memberikan solusi terbaik, di mana nyaman bagi guru dan nyaman bagi siswa. Jadi kesalahan itu bisa diperbaiki pada saat itu juga tanpa ada pihak yang dirugikan atau tidak nyaman. Dalam hal ini seperti itu. Jadi mungkin harapan kita semua guru bisa minimal mendekati menjadi seorang manajer, dan siswa juga paham dan mau diajak berkolaborasi ketika membuat suatu solusi yang terbaik. Jadi jadi kamu maunya gimana? Ya, jangan diam, tapi ya apa yang solusi yang kalian ingin lakukan? Ini loh Bu, solusi yang saya tawarkan. Nanti kan disepakati berdua antara siswa dan guru. Jangan diam aja, ya bingung juga gurunya. Benar kata Ibu tadi, ada anak-anak introvert yang nggak mau speak up. Jadi kalau ditawarkan mau solusinya gimana, ya kalian ungkapkan solusinya yang kalian mau seperti ini.
ini. Nanti guru juga ngasih solusi. Jadi ambil yang terbaik ya. Itu harapan kita ya Bu ya. Dan itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ada teman-teman yang tadi kita tanyakan juga ya, karena posisi ini posisi yang paling didengar tadi dan sulit untuk diterapkan ternyata, apalagi kita tahu ya anak-anak kita nih apa karakternya ya tahu sendiri ya, keras ada yang cak kemajuan, ada yang cak kurang perhatian, ya itu tadi. Tetapi kalau benar kata Wira, selagi permasalahan kalian bisa diajak berkolaborasi, insya Allah kesalahan tadi bisa mendapatkan solusi. Nah, seandainya kalau guru nanyo, kamu punya salah, kira-kira kamu nak mano, cak mano, itu sebenarnya udah mana manajer sebenarnya. Cara kita bayoling kau, kasarnya baik. Kira-kira kamu nak cak mano? Jawab nak dengan tidak tahu serai ibu baik. Ada kadang-kadang kayak itu. Serai ibu baik Bu, aku ngikut. Itu ujung-ujungnya guru jadi penghukum. Ya enggak kira-kira? Kamu ujung-ujungnya ikhlas enggak kalinya hukuman? Tidak. Ternyata yang membuat kesalahan kedua yaitu kalian sendiri. Ya, tapi maksud dari guru kalian mencari solusi itu yang logikanya benar lah. Tidak, ditanya misalnya dari Sabrina, kira-kira Sabrina solusi dari masalahnya apa? Aku nak balik baik Pak. Yo, biar Pak parangan aku sekolah yang apa itu tidak bagus, tidak mungkin gurunya mengizinkan kan? Ya tergantung dari solusi siswanya, ya. Baik, ini ya silakan Bu Cici. Oke, baik, Ibu sedikit menambahkan tentang kasus dari Sabrina ini nak ya. Jangan nanti kalian malah berpikir oh berarti setiap kita melakukan kesalahan tidak boleh dihukum. Nah bukan seperti itu juga ya, karena kita sudah ada kesepakatan dan juga konsekuensi yang ada di awal. Jadi misalnya nih tadi seandainya Sabrina terlambat tidak pakai sepatu hitam, terus nunggu dulu di guru piket, nunggu sampai bapaknya ngantar sepatu hitam. Apa konsekuensi yang diterima oleh Sabrina? Yang pertama, tidak masuk kelas jam 6, gitu kan? Kemudian kalau seandainya ada tugas atau ada ujian, akhirnya kita tidak ikut. Nah, jadi bukan berarti tidak dihukum, tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa gitu. Karena setiap kesalahan yang kita buat itu pasti ada konsekuensinya. Mulai dari akhirnya jam pertama terlewat, yang harusnya kita dapat materi seru, kawan-kawan ada kegiatan kita tidak ikut. Nah itu kan konsekuensi. Atau kita pada jam pertama ada ulangan, gara-gara nunggu sepatu, akhirnya tidak melok ulangan. Itu konsekuensinya. Nah kemudian solusi seperti yang dikatakan Bu Reni tadi, kita harus cari solusi sama-sama. Jadi jangan sampai jadi kamu nak cak mana nak dia gitu ya. Itu tidak ada kolaborasi antara guru dan siswa. Kalian harus memberikan solusi atau bertanggung jawab secara maksimal. Kira-kira apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini. Jangan jawab basic ya, harus bersolusi yang usaha maksimal kamu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat, dan kesalahan itu jangan diulang lagi gitu. Jadi kamu harus punya tanggung jawab juga, tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama gitu. Ya bukan berarti semua kesalahan tidak usah dihukum, kita cari solusi sama-sama gitu. Ya jadi kita guru sebagai manajer sama-sama memberikan solusi, kamu menawarkan solusi yang paling baik,
kemudian kamu berusaha untuk memperbaiki kesalahan kamu, dan kamu juga bertanggung jawab untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sudah kamu buat, gitu ya. Paham kira-kira? Oke, itu saja tambahan dari Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu Vera. Jadi hanya menyimpulkan saja dari apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi, intinya untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah dan budaya positif itu perlu apanya? Kolaborasi yang baik antara siswa dan guru beserta staf-staf sekolah, gitu ya. Nah, jadi ini mesti jadi kesadaran kita bersama bagaimana kita membiasakan ya nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan itu kita terapkan bersama ya. Kolaborasinya mesti oke. Kalau salah satunya nggak bisa kolaborasi, itulah susah sekali ya, bisa gurunya emosi atau siswanya enggak maju-maju ya. Jadi tetap kuncinya kolaborasi yang baik. Itu saja tambahan dari saya. Bisa dipahami semua? Bisa. Nah, jadi kita sama-sama sadar diri, sama-sama tahu posisi, gitu ya, dan sama-sama tetap berkolaborasi dengan baik demi terciptanya budaya positif di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau ini. Oke, masih ada lagi kira-kira yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Ataukah cukup sudah dipahami bersama? Iya, masih ada. Oke, silakan Ibu Tuti. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Ini izin bertanya ya, tadi kan ada 3 posisi pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Nah, kalau dari ketiganya ini, boleh nggak kalau kita pada saat kita melakukan segitiga restitusi ini terhadap siswa, kita misalnya menanyakan keyakinan dulu, baru nanti kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi kesalahannya. Jadi acak seperti itu, Bu. Apa dia boleh seperti itu atau harus sesuai urutan? Stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan keyakinan. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Mau menjawab. Ya, terima kasih Ibu Tuti atas pertanyaannya. Ya, jadi dari tahap-tahap segitiga restitusi ini, idealnya memang langkah-langkahnya kalau bisa dalam momen itu bisa terlaksana secara step by step sesuai dengan tahapnya, itu ideal. Tapi kadangkala memang dalam kasus menyelesaikan permasalahan ini ada hal-hal yang tidak terduga yang kita laksanakan. Jadi bisa jadi mungkin di tahap yang kedua dulu yang kita tanyakan, tergantung situasi. Tetapi akan sangat ideal kalau memang kita sama-sama kolaborasi dan tingkat kesadaran siswa dengan gurunya itu memang ideal, ya standarnya normal saja misalnya, atau tanpa ada tekanan-tekanan di situ, bisa kita terapkan secara urutan. Tetapi memang dalam penerapannya tidak sekian itu. Tetap saja, tetapi dari 3 langkah ini tetap kita lakukan, meskipun nanti di prosesnya atau ada kendala-kendala di situ yang mengharuskan kita membolak-balikkan tahap-tahap ini. Tapi menurut saya tetap saja harus ketiga-tiga ini kita laksanakan. Ya, tergantung nanti situasi. Mudah-mudahan nanti stabil semua kondisinya. Tapi kalau menghadapi anak yang sedang emosional dan juga dalam keadaan emosional, tentu saja ini mungkin akan bolak-balik. Tapi balik lagi nanti kolaborasi positif di situ dan kesadaran kita sama-sama, yang jelas
paling tidak kita tiga-tiganya kita terapkan. Oke, baik. Jadi Ibu Ici menambahkan sedikit segitiga restitusi seperti yang dikatakan oleh Ibu Vera. Idealnya kita lakukan berurutan. Yang pertama stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Supaya apa? Supaya restitusinya berjalan dengan baik. Misal nih, kalian emosi, ibu juga lagi emosi. Pas datang tidak menstabilkan identitas, atau yang disampaikan oleh Ibu Reni tadi, menstabilkan identitas itu adalah menenangkan kamu, ya. Harusnya yang pertama kita stabilkan identitas dulu, menenangkan. Kalau seandainya langsung kita loncat ke nomor 3, menanyakan keyakinan, sedang terjadi kasus, terus kamu masih emosi, ibu emosi, ibu langsung, bagaimana keyakinan kelas kita? Masih ingat gak nak keyakinan kelas? Nah, kamu juga akan menanggapinya dengan tidak positif, karena emosinya tadi masih belum stabil. Ya, jadi untuk segitiga restitusi idealnya dan seharusnya kita lakukan urutan. Yang pertama stabil dulu, jangan ada yang emosi, tenang dulu dua-duanya. Nah, sudah stabil, sudah tenang, kamu tidak lagi emosi, baru ditanya ngampona. Nah, gitu, supaya kamu bisa mengungkapkan apa kejadiannya, kenapa seperti itu. Nah, baru kita tanya keyakinan dan solusi. Kalau seandainya cek kata Ibu Vera tadi sama-sama emosi, ibu langsung loncat, masih ingat nggak keyakinan kelas? Kamu tahu nggak peraturan? Nah, itu kita tidak stabil, nanti emosinya sama-sama emosi, akhirnya restitusi yang kita harapkan tadi tidak berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi idealnya kita lakukan urutan. Idealnya kita lakukan urutan. Identitas, stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, baru cari solusinya, gitu ya. Jadi itu tadi penjelasan dari kami, Ibu Tuti. Saya serahkan kembali pada moderator. Oke, Ibu Tuti, bagaimana? Oke, ya, jadi idealnya memang itu step by step langkahnya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau memang dirasa itu tidak stabil, sama-sama tidak stabil, ada baiknya kita kontrol emosi masing-masing dulu, baru melakukan restitusi bersama. Oke, baik, masih ada lagi kira-kira tambahan? Cukup? Cukup. Oke, alhamdulillah kalau cukup, kita mungkin akhiri di sini ya diskusi diseminasi kita. Alhamdulillah kami sangat bahagia di sini, khususnya saya, Bu Cici dan Ibu Reni. Anak-anak yang kita ajak diskusi ini semangat dan antusias menanggapi materi budaya positif hari ini. Oke ya, jadi beri aplaus untuk kita semua hari ini. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Satu lagi. SMA Negeri Maluku Riau. Cerdas, semangat, jaya. Luar biasa. Jadi ada lagi tambahan? Tidak? Kalau begitu kita akhiri pertemuan destinasi budaya positif kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini kami selaku calon guru penggerak angkatan 11 berterima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.